Halo, Om Swastiastu. Saya Agus Yasa Wirawan. Saya adalah guru kelas 12 atau kelas 3 SMA Pasraman Eka Wiraananta, Provinsi Banten, Kabupaten Serang. Saya hari ini tanggal 18 April 2020 akan membawakan materi mengenai Pancasrada. Mungkin adik-adik kelas 3 SMA akan berpikir, kenapa kita berbicara tentang Pancasrada lagi? Bukankah itu materi kelas 5 SD? Pancasrada 1, percaya Brahman, 2, percaya Atman, dan seterusnya. Lalu apa bedanya dengan yang akan saya bawakan sekarang ini? Untuk menjawab hal itu, target saya hari ini adalah bagaimana bisa adik-adik menerapkan Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya mengambil materi untuk dibahas. Sekitar 2 tahun yang lalu, ada seorang anak murid saya kelas 3 SMA bertanya pada saya, "Pak, agama Hindu itu sempalan dari agama Yahudi ya?" Itu suatu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan, karena seperti yang kita tahu bahwasanya mayoritas orang Indonesia melihat selain agamanya adalah agama Yahudi. Jadi agama saya versus agama Yahudi. Jadi saya berpikir gimana caranya saya menjawab pertanyaan dia. Nah, dari situ saya kembali menelusuri bahwasanya di setiap agama ada yang namanya dogma. Apa itu dogma? Dogma ini adalah yang harus kamu yakini. Karena kamu menganut suatu agama tertentu, maka inilah yang harus kamu yakini. Itu namanya dogma. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, dogma itu sesuatu yang harus dipercaya karena kita menganut suatu agama tertentu. Nah, di dalam agama Hindu apa dogmanya? Nah, di dalam agama Hindu, kalau kita berbicara agama Hindu, sedikit menelusur lagi, orang-orang yang menganut agama Hindu 99% adalah dia terlahir sebagai agama Hindu. Baru sedikit yang masuk ke agama Hindu karena pernikahan. Dan sangat sedikit yang masuk ke agama Hindu karena dia mempelajari agama, oh ya ini adalah yang terbaik buat diri saya, maka saya masuk agama Hindu. Itu sangat-sangat sedikit. Jadi most likely adik-adik masuk menjadi agama Hindu, adik-adik menjadi seorang agama Hindu karena orang tua adik-adik adalah beragama Hindu. Lalu bagaimana agama Hindu yang baik? Oh mungkin karena agama Hindu yang baik, karena agama Hindu itu dari India, maka seorang yang beragama Hindu yang baik adalah kemana-mana pakai sari, pakai turban, lalu yang perempuan ada tanda di dahi, pokoknya ke India-Indian lah, karena kita orang Hindu. Dan Hindu berasal dari India. Oh tidak. Nah disinilah bagaimana kita mengetahui seseorang itu beragama Hindu atau bukan. Karena kalau dia dari praktek keagamaannya di Indonesia dan di India itu sudah berbeda. Bentuk puranya berbeda dengan kuil, bentuk sajennya berbeda, dan tata caranya sembahyangnya pun sedikit berbeda, mantramnya pun beda lagi yang diucapkan karena kita punya banyak mantram. Nah, bahkan kalau di India hanya tahu yang ada Gayatri, kalau kita ada Trisandya kan. Nah, jadi bagaimana kita tahu seseorang nih ada agama Hindu atau bukan sih? Gimana kita cari taunya? Nah, inilah caranya. Jadi di dalam agama itu ada dogma yang namanya Pancasrada. 5 keyakinan yang harus diyakini oleh seseorang yang menyatakan dirinya beragama Hindu. Mari kita bahas satu persatu. 1.
percaya dengan adanya Brahman atau Tuhan. Jadi kalau Anda ketemu seorang, tanya, Anda percaya Tuhan nggak? Kalau dia jawab tidak, mungkin karena dia ateis. Oh, berarti Anda pasti bukan agama Hindu. Jadi, satu, percaya dengan adanya Brahman. Nah, berarti ateis, bukan Hindu. Berikutnya, pertanyaan kedua, percaya dengan adanya Atman atau jiwa. Nah, di dalam hal ini kalau ada sekelompok orang yang beragama aliran Scientology, nanti silahkan di search Scientology, Scientology. Salah satu penganut yang terkenal itu adalah Tom Cruise. Mereka percaya bahwasanya di dalam diri manusia, di dalam kepala manusia, ada suatu alien yang bernama Titan yang mengendalikan seperti kayak robot di Men in Black 2, yaitu ada robot yang di dalam kepala itu dia mengendalikan pergerakan tubuh ini manusia, dan pada saat si badan ini mati maka si Titan itu kembali ke kapal luar angkasanya, spaceshipnya mereka. Ya itu. Nah, di dalam hal ini kalau kita bicara, oh ya maaf, saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya dengan adanya jiwa. Oh berarti karena saya Scientology. Maka di sini kita lihat Scientology bukan beragama Hindu. Scientology. Berikutnya kita lihat lagi. Habis Brahman, Atman, ketiga karma pala. Nah, di sini karma pala, orang yang percaya karma pala, konsep karma pala adalah subha dan asubha karma. Berbeda dengan konsep pahala dan dosa. Mungkin nanti saya akan bahas di sesi tersendiri tentang perbedaan subha karma dan pahala dan dosa. Beda kalau misalkan kita lihat orang sering berkata, "Oh, kamu orang jahat, tunggu aja kamu kena karmamu." Itu suatu pernyataan yang salah. Karena bagi orang-orang itu, karma itu identik dengan tulah. You berbuat jahat, maka akan ada balasannya. Kalau di orang Inggris bilang karma is bitch. Jadi karma itu lebih ke arah pembalasan atas perbuatan jahat. Padahal karma itu dinikmati setiap saat. Anda sukses adalah buah dari subha karma. Anda gagal, buah dari asubha karma. Jadi karma itu tidak selalu berkonotasi negatif. Oh, saya sukses di wisuda, ya subha karma kamu belajar dengan baik. Itu. Setiap saat apapun yang terjadi pada dirimu, baik kejadian baik maupun kejadian buruk, itu bersumber dari karma. Jadi, itulah yang dinikmati setiap saat. Nah, agama-agama yang tidak mempercayai karma pala, karena karma pala itu sifatnya menawarkan. Jadi ini ada kopi satu cangkir kopi, bubuk kopi. Kalau ditawarkan oleh air satu cangkir juga ya pahit. Tapi kalau airnya satu termos ya mulai terasa tidak pahit. Airnya 1 galon ya lebih terasa tidak pahit. 1 kolam renang ya nggak kerasa sama sekali airnya. Kopinya. Tapi kopi itu tetap ada. Begitu pula subha dan asubha karma. Perbuatan jahat, ada perbuatan baik, dia tetap menikmati hasil perbuatan jahatnya. Namun mungkin karena hasil perbuatan baiknya lebih banyak, maka dia seakan-akan tidak menerima konsekuensi atas perbuatan jahatnya. Seakan-akan, tapi konsekuensinya tetap dia terima. Berbeda kalau dosa dan pahala, itu akan ditimbang, menghilangkan. Konsepnya menghilangkan. Ini dosa, ini pahala. Kalau berderma, pahalanya sekian. Korupsi, dosanya sekian. Ditimbang. Nanti pada saat hari terakhir, hari penghakiman, beda 1 mikrogram saja, baik ke arah dosa maupun ke arah pahala, ya akan menentukan kamu masuk ke surga atau neraka selama-lamanya. Jadi
Kalau di Hindu tidak begitu. Nah, agama yang percaya dosa dan pahala, as opposed to subha dan asubha karma, itu adalah agama-agama Semitik. Apa itu agama Semitik? Adalah agama-agama yang berasal dari Timur Tengah. Therefore, Islam, Kristen, Yahudi, mereka percayanya adalah dosa dan pahala, bukan subha dan asubha karma, karena konsepnya berbeda. So, jadi kalau misalnya orang percaya, oh ya saya percaya Tuhan, saya percaya jiwa, tapi saya tidak percaya karma pahala. Oh, Anda bukan Hindu. Misalkan dalam hal ini contohnya Anda Islam, Yahudi, atau Kristen. Kepercayaannya kita berpisah di masalah karma pala. Berikutnya, sesudah karma pala, kita berbicara tentang punarbawa, reinkarnasi. Nah, di sini kalau saya tidak salah, nih saya sedikit searchingnya agak kurang ini. Yang tidak percaya reinkarnasi adalah agama Sikh itu apa ya? Jainisme. Sukunya suku Sikh yang pakai turban gitu loh. Nah, mereka percaya Brahman, percaya Atman, percaya subha dan asubha karma, tapi mereka tidak percaya dengan reinkarnasi. Mereka percaya bahwasanya hidup hanya sekali. So, agama Sikh, Anda agama Jainisme, Anda bukan agama Hindu. Di situ mulai kita dapat memilahnya. Nah, terakhir, percaya dengan adanya moksa. Nah, ada satu agama dia percaya Brahman ada, dia percaya ada jiwa, dia percaya ada karma pala, dia percaya ada reinkarnasi, tapi di titik terakhir dia tidak mempercayai moksa. Itu adalah agama Buddha. Karena Siddhartha Buddha Gautama pada saat ditanya pada muridnya bagaimana pada saat subha dan asubha karma sudah terbayar, waktu itu Buddha tidak menjawab. Jadi kesimpulannya adalah sunya, itu sudah selesai begitu saja, hilang. Nah, mungkin nanti bisa dikomen masalah yang agama Buddha, tapi setahu saya begitu. Nah, jadi perbedaan agama Hindu dan Buddha dari sisi kepercayaan tinggal satu itu. Orang Buddha tidak percaya moksa, tidak percaya bersatunya antara Atma dan Paramatma. Mereka hanya percaya bahwa pada saat subha dan asubha karma sudah terbayarkan, yang ada maka mereka sudah tidak reinkarnasi dan sunya, istilahnya sunya. Jadi seperti itu. Jadi disinilah kita menggunakan Pancasrada untuk menentukan seseorang itu beragama Hindu atau bukan. Karena banyak agama-agama, misalkan agama Kaharingan, mereka percaya agama Kaharingan, oh ini agama Hindu atau bukan, kita lihat nih dari susun, Anda percaya ini nggak, Anda percaya ini nggak, Anda percaya ini nggak, Anda percaya. Karena di agama Kaharingan misalkan tata cara upacara mereka beda. Atau mungkin dari suku Dani, suku Asmat, saya pengen tahu nih agama saya termasuk agama apa. Ditanyalah dari keyakinannya mereka. Kalau mereka meyakini 5 hal tadi, Pancasrada tadi, ya mereka Hindu. Oh enggak, kami percaya dengan dosa. Oh, berarti maaf, mereka bukan Hindu. Konsepnya adalah seperti itu, menentukan. Jadi antara beragama Hindu dan percaya dengan Pancasrada itu bisa saling berkaitan. Anda bisa didefinisikan sebagai beragama Hindu karena Anda percaya Pancasrada, atau sebaliknya, Anda percaya Pancasrada karena Anda beragama Hindu. Bisa, itu dua arah.
Anda dari kecil beragama Hindu, terlahir orang tuanya Hindu, masuk sekolah belajar agama Hindu. Pada kelas 4 diajarin tentang Pancasila. Oh ya, saya percaya ini. Oke, saya percaya atas kelima hal itu. Anda percaya karena Anda beragama Hindu. Sebaliknya ada orang lain nih. Waduh, saya nggak tahu agama saya apa. Ditanya 5 hal itu, tapi saya nggak pernah ke pura, tapi saya nggak pernah mau Banten. Ya nggak masalah. Kalau selama Anda percaya 5 hal tadi, Anda beragama Hindu. Jadi disinilah kita gunanya mengetahui Pancasila untuk menentukan apakah Anda beragama Hindu atau bukan. Nah, untuk hari ini materi kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan kita berikutnya. Semoga semua pemikiran baik datang dari segala arah. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.